hotel dan apartemen haji dan umroh itu dibanderol 150 miliar. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Program patungan usaha adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk memajukan perekonomian umat. Yang dulu ketika kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah. Kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis. Melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, sebelumnya salam kenal Ibu. Ini saya Haji dari JA TV. Oh, Mas Haji ya. Iya, maaf ini benar Ibu Ica ya, salah satu investor itu patungan usaha UIM ya Bu ya? Iya, betul. Iya, Mas. oke, siap ya. Ya, sebenarnya terima kasih sudah menerima telepon saya Bu ya. Kalau boleh dan berkenan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait investasi tersebut ya Bu. Sebagai bentuk tabayun saya karena memang saya ini ya salah satu orang yang tertarik untuk mengulas kasus ini ya Bu ya. Oh iya Mas. Karena saya lihat kan juga banyak juga yang mengaku sebagai korban gitu kan terkait dugaan indikasi penipuan atau penurunan prestasi ya. Karena ini kan menyangkut usaha terkenal yang kontroversial ya. Iya Mas, Kaitan ini lama sekali Mas baru bisa lagi Iya. Ada kesempatan ya. Terus gimana Mas? Kan dikaitkan dengan banyak kasus-kasus investasi yang bermasalah gitu Bu. Sebelumnya ini Bu ada yang ingin saya pertanyakan. Iya. Ibu ini dari Makassar kalau nggak salah ya? Waktu saya masih jadi anggota ini awal mendaftar kepesertaan itu saya masih berdomisili di Makassar Mas. Tapi kadang masih sering pulang balik juga soalnya di Makassar itu rumah orang tua. Nah, terus saya hijrah ke Kalimantan itu 2015 itu suami kerja di Kalimantan, tepatnya di Kota Tenggarong. Oh gitu. Itu iya. Jadi waktu awal ikut investasi itu yaitu masih saya domisili di Makassar. Oh gitu ya. Iya. Nah, kan sedangkan lokasi hotelnya itu kan jauh nih Bu ya di Tangerang gitu. Iya. Nah, alasan Ibu tertarik untuk ikut investasi itu apa Bu? Alasannya itu kan waktu itu kan saya sering lihat acara promo launchingnya itu kan di acara wisata kuliah subuh wisata hati. Oh gitu ya. Sering lihat akhirnya lama-lama menarik juga ini daripada dana untuk investasi dana untuk sekolah mendokter anak ini saya depositokan ke bank kan bahasanya kan kalau kita ngaji itu hitungannya riba nanti gimana ya kan. Iya. Jadi saya bilang ini programnya UGM ini mantap juga bilangku. Kalau kita investasikan untuk patungan usaha sama aset kan hitung-hitung adalah yang ditunggu-tunggu. Terus kan yang menarik itu bukan 8%-nya itu, yang menarik itu patungan aset gitu. Nah, gitu. Kan iya. Jadi kalau ibaratnya kan ilustrasinya dia kan taruhlah misalnya 8% itu misalnya contohnya dia kan mengilustrasikan misalnya keuntungannya dari misalnya kalau misalkan nggak mungkin lah banyak juga orang kan bilang kalau dari modal itu diambil 8% itu kan riba ya sudah lebih dari keuntungan ini. Nah, itu kan yang masih banyak pertanyaan orang. Memang itu kemarin nggak dijelaskan itu 8% itu dari apa? Kalau orang bilang dari keuntungan hasil usaha ya mungkin iya per tahunnya dapat 8%-nya berapa ya kan? Nah, kemudian kemudian apa itu Mas? Ya itu yang 8%-nya itu. Jadi saya pikir ikut aja deh, hitung-hitung kan di 10 tahun saya hitungkan. Wah, kalau jatuh tempo itu anak saya udah bisa masuk pondok. Kalau dia pengembalian modal 10 tahun, ya kan perjanjiannya kan 10 tahun balik. Nah, kemudian
8% itu kan ada per tahun lah, anda coba taruh lah misalnya contoh ilustrasinya kalau dari 10 juta jadi 800 ya kan? Iya, iya, iya. 800 ya sebulan, setahun itu kan 800 tidak seberapa aja Mas ya. Iya. 8 itu tidak seberapa, jadi itu hadiah gitu. Tapi kami pikirkan kan terus menerus nih apa namanya, keuntungannya selama hotel itu beroperasi, selama hotel itu masih berdiri operasional ya kan. Iya, Nah, iya. terus yang seingat saya mudah-mudahan memori saya makin itu Iya. sampai dijelaskan di launching itu bahwa nanti kalau misalnya kalau ada apa-apa di kemudian hari misalnya beralih atau apa kan akan misalnya aset terjual atau gimana akan dibagikan sesuai porsinya masing-masing gitu. Iya, iya. Nah, tapi itu yang lengkapnya itu launchingnya itu ada di TV, Antv itu panjang kan durasinya 1 jam itu. Panjang Mas. Jadi kalau dapat rekamannya itu bisa dilihat nanti yang per tahun 2012 bulan berapa saya itu September deh kalau saya tidak salah. Saya transfer saya transfer saya udah semakin mantap kan udah saya transfer. Saya transfer ke BCA, dan saya simpan baik-baik. Tidak lama saya kirim itu, habis kirim, saya tidak ingat tepatnya lagi berapa minggu kemudian adalah dapat datang sertifikat itu beserta hadiah 1 buku apa itu keajaiban sedekah deh kalau nggak salah itu hari. Saya simpan baik-baik itu Mas. Simpan-simpan, tidak lama saya tidak saya pernah lihat ada kasusnya yang ditegur sama OJK karena masih dihitung ilegal karena belum ada lembaga. Lembaga belum maksudnya untuk PT Iya. gitu syarat mendirikan PT ini kan. Iya, iya. Gitu. Saya sempat lihat di internet, cuman saya pikir karena beliau keterangannya akan melengkapi semua persyaratan dan dihentikan sementara, akan melengkapi semua persyaratan dulu kemudian dilanjutkan lagi. Nah, semenjak itu bermasalah itu saya pernah mencoba menghubungi sampai mana kok ada kabar-kabarnya sudah tahun keempat hitungan saya kan kok tidak ada. Saya coba hubungin email semua itu, wah nggak bisa dihubungi. Saya SMS ada nomor situ bisa di SMS tidak ada jawaban. Ada. Iya, itu nomornya itu nomor Ustadz Yusuf Mansur atau lembaga itu Bu, Kopindo itu ya? Belum Kopindo Mas waktu itu. Masih kantor pusatnya di CBD Ciledug Tangerang. Gitu, waktu itu belum ganti Kopindo. Nanti kan waktu dapat teguran itu dibentuklah itu koperasi apakah pertamanya Merah Putih kah itu atau Kopindo berjamaah. Ada 2 kali kan. Itu sudah begitu dia beralih ke situ kami tidak kehilangan yang alamat yang tertera di amplop besar patungan usaha dan aset itu nggak bisa lagi dihubungi websitenya. Ada nomor HP situ juga nggak bisa, terus ada nomor telepon kantor bisa tersambung tetapi tidak yang angkat gitu Iya. Nggak ada yang angkat, jadi saya bilang saya dalam hati aja masih merasa tenang kan Mas, karena saya pikir ini sih baru tahun keberapa, nantilah tahun ke-10 karena situ kan perjanjiannya 10 tahun baru uang bisa dikembalikan. Kalau belum 10 tahunnya ndak boleh. Di situ kan yang saya baca di sertifikat teman yang 12 juta itu. Jadi sertifikat itu ada 2 jenis, yang 10 juta sama 12. Yang 10 tidak ada syarat dan ketentuan di belakang sertifikat, belum dibentuk waktu itu. Nanti pada yang 12 juta sudah ada di situ. Gitu. Oh gitu ya. Jadi jadi boleh dibilang saya yang ibaratnya yang awal itu yang 10 juta. Yang nominalnya besar kan, baru dia selisih antara 2 sampai 3 bulan itu baru dia naik jadi 12 juta karena banyak yang tertarik kan. Iya. Nah, baru ada itu ketentuannya itu ada. Nah, habis itu disitulah saya bilang di situ ada juga poinnya mengatakan uang tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo 10 tahun, tidak boleh ini. Nah, jadi istilahnya di situ ada masa kepesertaan juga di situ yang di 12 jatuh 10 tahun. Iya. Nah, kemudian uang tidak boleh diambil sebelum 10 tahun. Nah, yang ada sekarang kan pada saat saya ke kantornya, bertandang ke kantornya,
dengan alasan hotel merugi, uang mau dikembalikan loh. Saya bilang, saya datang ke sini bukan mau mengambil duit, karena saya pikir kan saya belum jatuh tempo. Iya, memang betul. Saya belum jatuh tempo. Nanti pada saat jatuh tempo, kalau misalnya dia tidak kembalikan, baru kami bisa kasuskan. Itu sudah melanggar perjanjian. Kayak apa namanya? Sebenarnya kalau dibikin perjanjian, tidak ada kesepakatan bersama itu. Nah, mereka pihak sana sendiri yang bikin, ya kan? Ketentuannya begini-begini. Sebelum yang pertama, malah yang pertama, sertifikat pertama tidak ada ketentuan di situ. Yang sertifikat kedua baru. Jadi udah kayak gitu, ya sudah. Saya pikir itu udah ribut sudah di sana kan. Saya mau mengerjakan program. Oke. Ya, maaf sebelumnya saya potong dulu ya. Tadi yang saya tangkap Ibu itu pertama kali melihat dari televisi ya. Oh gitu. Artinya sebelumnya itu juga rutin gitu menonton acara Ustadz Yusuf Mansur ini? Ya ampun Mas, ya sebelum jadi sebelum launching itu ada wisata hati itu ada, saya sudah nonton duluan. Iya, jadi dakwah dulu kan dia dakwah biasa kan, baru masuk programnya itu. Jadi itu Mas di situ. Jadi ibaratnya mengikutin dakwahnya dulu, baru masuk ini. Oh gitu. Pokoknya ibaratnya kita ini kan karena beliau itu public figure dan ustaz kan, kita menitipkan amanah gitu loh. Kita menitipkan amanah, tidak ada ragu sama sekali, karena apa yang didakwakan itu ya kebenaran semua tentang ini aman. Masa sih mau ibaratnya mau curang kalau apa-apa semuanya karena dengan izin Allah, karena Allah dulu, Allah lagi, ya kan? Dakwaannya kan seperti itu. Jadi nggak ada rasa curiga gitu apapun ya Bu ya, karena beliau adalah ustadz ya, inisiatornya kan ustadz gitu. Ngerti ustadz. agama. Ngerti agama, paham agama, ngerti agama, terus membawa program yang berbasis syariah, ya kan? Iya. Terus ya ibaratnya kalau ikut di sini berinvestasi sekaligus beramal, jadi dapatnya dua. Dunia dan akhirat gitu kan, itu. Nah, jadi sebenarnya di sini kesalahan yang jadi pertanyaan kita itu, kenapa sih program ini tidak ada kelanjutan, tidak ada berita, tidak ada penyampaian? Itu yang saya tanyakan waktu di kantor juga, waktu saya ke Ciledug Tangerang itu, mereka terkunci nggak bisa menjawab. Saya jawabnya minta maaf, itu kesalahan kami. Jadi terus, maaf, jadi pada saat launching atau sebelum Ibu bergabung dalam instansi ini juga disampaikan akan ada laporan secara berkala gitu ya? Itu saya sudah tidak terlalu ingat ya Mas ya, maksudnya ada itu, tapi untuk lebih jelasnya itu Mas di di promo-promonya itu, nanti gimana itu saya sudah tidak terlalu ingat lagi apakah itu ada atau tidak. Tapi sebenarnya kalau misalnya misalnya bagi hasil 8% per tahun itu kan seharusnya ada laporannya. Oh iya, pasti harus itu. Iya, seharusnya. Jadi dari mana sih 8%-nya ini diambil, ya kan? Ini Bu, pembagiannya misalnya ditransfer sekian ini. Ini taruhlah misalnya dapat 1 juta misalnya tahun ini, tahun depan beda lagi, tahun depan beda. Tapi asal muasalnya dari mana? Harus kan ada jurnal laporannya. Iya, tahun betul. Ini kita untung, tahun ini kita rugi sekian-sekian, ya kan ada begitu. Iya, harusnya. Iya, itu. Jadi saya seharusnya kalau misalnya ini harusnya sih ada, cuman kalau itu saya tidak ingat lagi. Yang saya tahunya ada per tahun ya 8% per tahun royaltinya, terus bisa nginap bagi gitu. yang terus kepesertaan bisa nginap. Makanya waktu saya datang ke kantor Ciledug itu kan saya bilang, Pak, saya sampaikan sama stafnya, Pak, katanya ini kalau punya ini, saya kan berarti saya peserta, saya investor, saya bisa nginap ya. Oh iya, bisa ya udah, itu nanti ini saya pokoknya tidak puas, saya ingin ketemu sama beliau itu. Kalau saya merasa puas kalau sudah menyampaikan saya kan maksud saya kenapa programnya tidak jalan, apa kendalanya, kenapa kami tidak dihubungi itu. Iya. Jadi selain hak atas keuntungan kerohiman gitu kan, itu juga tertulis ada hak atas kepemilikan aset ya Bu?
Saya sih hak kepemilikan aset itu saya nggak tahu ya Mas kalau tentang itu, tapi di situ kan judulnya pasungan usaha dan aset. Nah, iya itu. Gitu. Ya kan, jadi apa pengertiannya itu pasungan usaha dan aset? Iya, iya. Itu Mas, berarti hotel itu kan, terus kan coba Mas kalau bisa ada foto anunya itu yang ada yang dia menjelaskan di papan tulis tuh. Iya, iya. Ini dia bilang apa? 100 dan hotel ini dibanderol 150 miliar, ya kan? Saya mengajak jemaah semua ikut patungan membeli aset dan hotel ini ke patungan usaha ini. Jadi hotel itu dibanderol 150 dan mengajak jemaah sekalian untuk berinvestasi. Jadi mengajak untuk membeli aset, ya kan? Iya, betul. Mengajak apa? Beda konteksnya kalau beliau hotel itu sudah ada, misalnya sudah dia miliki, kemudian mengajak jemaah untuk sama-sama kita kelola, kita baik. Beda, ini kan aset itu belum milik dia, belum milik siapa-siapa. Aset itu mau di take over, gitu. Dari uang siapa? Pengumpulan uang jemaah kan, baru bisa ter-take over, gitu. Ya. Ustadz Yusuf Mansur kan selalu berkata bahwa hotel situ adalah lambang berdiri, lambang persatuannya umat gitu kan. Nah, di website patungan usaha tersebut itu ada nggak Bu? Maksudnya daftar nama-nama para investor itu ada nggak datanya gitu? Kalau websitenya saya nanti Mas, saya itu catatannya hilang kemarin, diberikan nanti saya cari kalau saya dapat website atau yang tidak diberikan misalkan seperti grup atau komunitas gitu ya untuk saling mengenal sesama investor itu? Iya, itu tidak ada. Itu tidak ada, tapi seingat saya Mas, dulu waktu pengumpulan 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 dana itu kan, dulu itu tahunnya kita kembali ke tahun 2015, saya masih mengulang memori saya. Itu kalau tidak salah di internet itu ada data-data database-nya siapa-siapa aja. Paling banyak itu wilayah Jawa deh, paling banyak Jawa. Iya, Jawa, terus yang sama Makassar ada juga, tidak bisa banyak. Terus mana lagi? Jadi dia memang tersebar paling banyak memang wilayah Jawa. Ada Mas, itu ada. Dan waktu saya datangin kantornya juga itu kan, dia kan bilang, kenapa ibu tidak mencoba? Ibu sudah mencoba menghubungi kami. Saya bilang, ini kan di sini kan ini ada di sini. Oh, ini sudah terganti Bu semua. Nah, itu terganti juga, kami tidak tahu. Kalau kami tidak datang di sini, kami tidak tahu website terbarunya. Nah, terus bapaknya marah, bilang, coba cek nama istri saya ada nggak di situ. Nah, dibukalah laptopnya dia, cek data, berapa nomor kepesertaan, muncul di situ. Dan saya yakin masih ada disimpan di Koperasi Merah Putih itu, karena muncul nama saya, begitu dipanggil nomornya ada. Itu. Jadi ada ya? Iya, menurut saya sih ada, karena oh iya ada Bu, ini nomor sekian-sekian itu. Nah, itu masalahnya kan di terakhir waktu Ibu ke kantor Kopindo itu dicek nama data Ibu ada di situ ya. Tetapi pertanyaannya kok nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Iya, waktu saya kejar itu terus bingung jawabnya Mas, sampai bilang mungkin nyelip, bisanya itu kok nyelip gitu. Ini kan kontradiksi dengan